Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Jamal, kelas C2, Prodi Akuntansi, NPM 10220064. Pada kali ini saya akan membuat video tentang Ma'rifatur Rasul untuk tugas UTS mata pelajaran pendidikan agama. Rasul adalah seorang laki-laki yang terpilih dan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Definisi Rasul ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia sebagai Rasul yang terbaik di antara manusia lainnya. Sehingga apa yang dibawa, dibincangkan, dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah berikan kepadanya, dan juga Rasul sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Hajatul insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Yang ketiga, hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti perintah Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani dibawa oleh Islam. Yang keempat, ibadatul sohih. Ibadah sohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'rifur Rasul, atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Sedangkan secara istilah, Rasul berarti seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Makanatul Rasul, atau kedudukan Rasul. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah seorang manusia, memiliki nasab atau garis keturunan, dan memiliki jasad. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Sebagai Rasul, maka beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagai Rasul, beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ketiga sebagai Rasul yaitu memimpin umat Islam. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah, atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ismah, atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah SAW adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau sebagaimana dimuat di awal surat At-Tahrim. Yang ketiga, asyidku, atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan menggambarkan hal-hal gaib. Yang keempat, al-fatonah, atau cerdas. Dalam mengerjakan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, al-amanah, atau terpercaya. Yang keenam, at-tabligh, atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagar risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk daud adaul amanah atau penunaian amanah. Dan yang terakhir, al-ittizamul kamil, atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Salah satu contohnya yaitu beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy
yang berusaha menodai dakwahnya. Sekian penjelasan tentang Marifatul Rasul dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.